Kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam seduluran, salam Nusantara, salam Bhinneka Tunggal Ika. Ketemu dengan Om Jin, sahabat anak Indonesia. Saat ini sedang berada di mana nih Bunda? Mall Kalibata. Kalibata ya? Ya, Kalibata City. Om Jin sedang mau mewawancarai dengan Bunda Naya yang sedang mengalami musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Bunda namanya siapa, terus bagaimana dan anak Saya Ibu Naya ya. Ibu Naya. Ibu Naya. Terus kronologisnya itu tahun 2022 tanggal 18 Oktober saya dapat kabar bahwa ini anak pergi ke Myanmar tanpa izin dengan saya. 2 bulan setelah dia ada di Myanmar baru saya tahu. Jadi saya nggak tahu sama sekali kalau dia pergi. Ya, tanpa izin sama saya. Begitu. Jadi mengenai kronologis keberangkatannya dia, saya tidak tahu sama sekali. Tidak tahu. Yang ada bahwa ada tulisan kronologis keberangkatannya itu dari teman-temannya dan dia sendiri yang menulis. Iya. Oh, jadi dia menulis seluk-beluk bagaimana dia berangkat dari Bali, ya, bandara Bali, terus ke Thailand. Ke Thailand. Ada nanti di sini di kronologis yang saya kirim ya. Ya, saya kirim. Jadi intinya anak Bunda Naya ini tergiur ya dengan lowongan pekerjaan di luar negeri gitu ya. Nggak taunya di sana disekap ya di antara beberapa tenaga kerja asing yang berada di lokasinya di mana Bunda? Di Myanmar. Di Myanmar ya. Tadinya katanya, tapi ini kan sudah umum tahu ya bahwa tadinya dia dikatakan bahwa dia akan bekerja sebagai CS perbankan di Thailand. Iya, customer service ya. Customer service ya. Awalnya dijanjikan seperti itu dengan gaji yang saya nggak tahu berapa ya. Tetapi sampai di sana sesuai dengan isi kronologis ini, dia dijemput tengah malam melalui alur sungai menyeberang ke perbatasan Myanmar yang persis berada di daerah konflik. Di daerah konflik. Iya. Terus sampai sekarang itu berarti anak ibu ada kabar atau miskomunikasi gitu? Iya. Masih ada komunikasi? Hampir untuk sekarang tidak bisa lagi komunikasi. Sudah nggak ada komunikasi. Sudah nggak. Kecuali ada komunikasi kalau pada saat malam hari dia nelpon ke saya minta uang tebusan sebanyak 73 juta. 73 juta. Iya. Dengan didampingi oleh salah seorang, saya nggak tahu yang sampai di sana ya. Dia minta di situ. Dia minta sama saya, katanya kalau tidak dikasih dia akan terus disiksa gitu. Ya, tadinya sudah membayar 30 juta. Tadinya ibu sudah transfer 30 juta ya? Melalui bapaknya. Katanya di sana kalau sudah bayar 30 juta akan dipulangkan. Iya. Kenyataannya tidak seperti itu. Iya, ini anak dia pikir sudah membayar, kan? Iya. Dia minta pulang. Ternyata malah disekap. Minta lagi. Iya, sekarang dia dalam posisi diikat. Disiksa, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, terus disuruh berdiri terus sehari semalam gitu. Kalau ada teman yang mau bawakan dia makanan atau air minum itu tidak boleh. Iya, gitu. Besar harapan ibu kepada pemerintah itu apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah ibu lakukan? Ya. Sejak awal anak saya berangkat itu 6 bulan yang lalu, karena waktu itu saya juga baru tahu setelah 2 bulan keberangkatan anak saya ke Kemenlu, ya.
Kemenlu melaporkan semua ini, memasukkan semua data anak saya di sana. Ya, setelah itu saya dikasih hotline-nya untuk bertanya tentang anak saya, gitu. Ya, namanya hotline, biasa dijawab, biasa tidak, ya. Nah, gitu. Tapi setiap hari masih saya bisa berkomunikasi dengan anak, gitu. Tetapi setelah mungkin sudah mulai viral ini berita, anak saya juga ikut viral juga. Bukan ikut viral, ikut disekap karena Disekap. iya, karena mungkin sudah waktunya dia juga mau pulang, sudah tidak tahan di sana. Nah, begitu untuk pulang harus bayar, begitu. Harus bayar, ya, tebus. Sekarang ini kan lagi ada berita penanganan pemerintah, Iya, ya, dari iya. pihak Iya. Menteri Hukum dan HAM, ya. Ada sebagian yang sudah Pulang, dipulangkan, 20 ada yang orang. belum. Iya, iya. Totalnya sekitar 20 20 orang. orang, iya. Tapi salah satu anak ibu tidak ada di dalam Tidak ada daftar di dalam tersebut. daftar tersebut. Iya. Iya. Jadi mohon kebijaksanaan dari pemerintah, Pemerintah, ya, iya. sebagai penanggung jawab dari warga negara Indonesia, Iya, yang iya. tinggal di luar negeri, Iya. untuk ikut membantu, ya, Iya. memulangkan. Iya. Bila perlu direview ulang, ya, data-data Iya. korban. Iya. Ya. Iya. Barangkali ada lagi dan ada lagi Iya. anak-anak bangsa, Iya. ya, Iya. yang masa depan Indonesia terletak di anak-anak Indonesia, Iya. ya. Iya. Terus ada lagi barangkali yang perlu Ya, disampaikan buat jadi pemerintah. yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah bahwa mohon didata sebaik mungkin, Didata ulang, ya. didata ulang karena yang sering disebut oleh apa namanya Menteri Hukum dan HAM. semuanya di dalam dikabari di berita-berita itu Berita-berita. hanya 20 orang Hanya saja. 20 orang. Padahal Iya. lebih, ya. Kalau menurut KBRI ada 66 orang. Ada 66 Iya, orang. menurut data dari sana. Saya tidak tahu kenapa sampai hanya 20 orang terus yang Iya, disebut. yang disebut, Ya, ya. iya. Kenapa tidak disebut bahwa di sana masih ada lagi? Masih ada lagi. Termasuk anak saya sementara disekap di sana. Iya, iya. Gitu. Jadi saya ikut prihatin dengan penderitaan ibu dan keluarga ibu, ya. Saya sebagai wakil dari sahabat anak-anak Indonesia dan masa depan Indonesia terletak di anak-anak Indonesia, mohon kebijaksanaan dari pemerintah ikut, ya, menangani dan mengatasi masalah-masalah yang dialami seperti ibu Naya ini. Dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali, ya, Bu, ya, dengan yang lainnya. Baik, ada juga yang saya ingin sampaikan, ya, bahwa ada juga yang saya sampaikan bahwa mohon ya, saya tidak tahu kenapa bisa anak ini bisa lepas, bisa apa namanya terus keluar, sementara dia tidak punya visa, paspornya juga tentu apa namanya paspor yang Paspor saya nggak tahu apa nggak jelas lah, nggak ya. jelas, iya. Paspor itu hijau. kenapa bisa lepas di apa namanya di bandara, iya. Dari pengawasan, ya, bisa lolos lah, bisa maksudnya. lolos, iya, bisa lolos. Kenapa seperti bisa lolos? Saya nggak tahu kenapa bisa lolos. Jadi itu mungkin kalau bisa saya sarankan dari pihak imigrasi itu ya. semakin memperketat. Dan kalau ya. memang ada tanda-tanda bahwa ada kejanggalan, lebih bagus itu anak ditahan, kan? Iya. Itu aja masukan buat Itu pemerintah, saja, ya. iya. Buat petugas imigrasi, Dan ya, yang Bu, saya ya. paling harapkan bahwa saya ingin sekali anak ini dievakuasi secepatnya, ya. Iya. Saya mengingat ini anak sudah disekap, ya. Disiksa, ya. Disiksa, iya. Itu yang saya sangat harapkan. Seandainya anak ini baik-baik saja, mungkin saya tidak segelisah ini, tapi ini anak sementara disiksa di ruang gelap. Saya mohon lebih cepat dievakuasi. Dievakuasi. Iya. Cukup sekian, ya, wawancara Om Jin sahabat anak Indonesia dengan Bunda Naya yang salah satu putranya adalah korban penyekapan, ya, atau penjualan manusia yang sedang rame-ramenya sekarang disekap di daerah Myanmar. Dan untuk para orang tua, ya,
jangan sampai lepas komunikasi dengan putra atau putrinya. Maksimal 24 jam itu harus dipantau, kemanapun pergi, kemanapun berada, dengan siapa bergaul, dengan komunikasi, dengan siapa, harus orang tua tahu sejauh mana. Kan begitu Bu ya. Dan perlu diperjelas bahwa untuk pihak pemerintah, saya ingin diperjelas bahwa masih ada WNI di sana, bukan yang 20 orang ini saja. Dan terakhir pesan dari Bunda Naya, yang disekap di sana itu ternyata lebih dari 20 orang yang sekarang lagi diberitakan. Iya. Tolong yang lainnya itu di data ulang ya Bu ya. Bila perlu ada konfirmasi dari pihak keluarganya, segera di follow up dan ditangani. Ya. Oke, cukup ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Demikian wawancara kami Om Jin Sahabat Anak Indonesia. Salam seduluran buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oke.